kami dari redaksi Inspira dengan saya sebagai ketua editor Sherly Andini dan saya sebagai penanggung jawab isi Putri Asmania. Saya Resi Izati sebagai wakil editor. Saya Novia Nyasi sebagai penanggung jawab teknis. Saya Adelia sebagai provider. Berdirinya kami di sini akan menyajikan hasil diskusi kami mengenai penyuntingan dari teks ilmiah dan teks non ilmiah. Yang pertama akan dibacakan oleh Putri Asmania mengenai penyuntingan isi dari teks ilmiah. Nah, di sini kami menyunting hasil analisis penyuntingan dari teks ilmiah. Nah, pada penyuntingan isi itu memeriksa keakuratan informasi. Nah, pada keakuratan informasi ialah memastikan bahwa semua data dan fakta yang disajikan dalam artikel adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dan melakukan pengecekan terhadap referensi yang digunakan untuk mendukung argumen dalam artikel. Ditemukan pada keakuratan informasi yaitu pada bagian metode penelitian yang terdapat elemen penting dari memeriksa keakuratan informasi. Contoh kutipannya yaitu teks keabsahan yang digunakan peneliti ialah teks triangulasi. Peneliti melakukan teknik keabsahan data dengan meminta bantuan tenaga bidang bahasa dan menggunakan teori verba yang dikemukakan oleh Sugiono pada tahun 2017. Nah, pada bagian ini merupakan upaya informasi yang akurat melalui pada bagian triangulasi merupakan sumber untuk menghubungkan beberapa data yang relevan. Pada validasi ahli bahasa itu untuk melibatkan pihak ketiga untuk mengecek kebenaran data. Dan terdapat referensi teori kebahasaan sebagai dasar untuk menganalisis data. Yang kedua itu ditemukan penggunaan data yang ada pada artikel itu benar dari CNN Indonesia. Terlihat pada seluruh hasil penelitian, penulis mencantumkan judul berita lengkap dari CNN Indonesia yang digunakan sebagai data. Terlihat pada contoh kutipannya itu yaitu Istana buka suara soal gugatan 5.246 triliun, Rizik Syihab dan kawan-kawan ke Jokowi. Nah, di sini dikutip CNN pada tanggal 1 bulan 10 2024 yang membuktikan bahwa data tersebut benar langsung diambil dari sumber resmi yaitu CNN Indonesia dengan tanggal rujukan lengkap dan sebagai bentuk verifikasi kebenaran informasi. Ketiga itu terdapat validitas data dengan data yang sebelumnya. Nah, contohnya itu, maka apabila dikaitkan dengan penelitian terdahulu, maka hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sompian 2018. Pada pembahasan artikel ilmiah ini, penulis membandingkan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Disimpulkan bahwa bentuk verifikasi keakuratan data dengan cara pembandingan terhadap literatur terdahulu untuk melihat konsistensi dan referensi hasil. Nah, pada penyuntingan isi juga memeriksa konsistensi gaya penulisan. Konsistensi gaya penulisan yaitu memastikan bahwa gaya penulisan yang digunakan konsistensi di seluruh artikel, termasuk penggunaan istilah dan format dan mengikuti pedoman gaya yang ditetapkan. Ditemukannya pada artikel ilmiah ini terhadap konsistensi gaya penulisan. Yang pertama itu adanya ketidakkonsistensian pada penulisan kata dan istilah. Nah, sebagian besar teks pada artikel digunakan kata verba, tetapi dari beberapa artikel penulis menggunakan kata kerja. Nah, jadi pada artikel ilmiah ini terjadinya ketidakkonsistenan penulis dari kata verba ke kata kerja sepanjang artikel yang ditulis. Yang kedua itu ditemukannya penggunaan singkatan dan akronim. Nah, terdapat bagaimana abstrak yang dituliskan ATP tanpa definisi. Kemudian di bagian pendahuluan ditulis secara lengkap yaitu alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini penulis adanya ketidakkonsistenan terhadap penulisan ATP. Singkatannya itu sebaiknya ditulis lengkap pada pertama kali lalu digunakan singkatan setelahnya secara konsisten. Pada yang ketiga itu pada penyuntingan isi itu ialah menilai kelengkapan dan kedalaman isi. Kelengkapan dan kedalaman isi yaitu pada bagian ini mencakup kesesuaian dengan struktur bahasa ilmiah dan standar penulisan karya ilmiah, memastikan bahwa artikel memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh penerbit termasuk format panjang dan juga struktur.
ditemukannya pada artikel ini ialah yang pertama itu struktur artikel itu sudah lengkap. Pada artikel ini sudah memenuhi standar karya tulis ilmiah dan sudah mematuhi pedoman editorial. Sudah terdapat judul, nama, dan afiliasi penulis, abstrak menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, terdapat pendahuluan, terdapat kajian teori dan metode penelitian, juga hasil dan pembahasan, dan terdapat juga implikasi, simpulan, dan saran dan daftar pustaka. Nah, kelengkapan yang ditulis oleh penulis pada artikel ilmiah ini sudah lengkap dan sudah mematuhi pedoman artikel. Yang kedua itu pada bagian kalimatnya masih menggunakan bahasa yang kurang formal. Nah, penulis pada artikel ini masih menggunakan kalimat yang kurang formal atau terlalu komunikatif. Nah, di sini contohnya itu yang dimana memiliki kekhasan. Nah, seharusnya itu penulis itu lebih baiknya menuliskan yang memiliki kekhasan dan juga seharusnya sangat berbeda dengan. Nah, disarankan untuk penulis pada bahasa ilmiah itu harus konsisten dan tidak terlalu komunikatif. Ketiga itu ditemukan di sumber data CNN kurang dikutip dengan tepat. Nah, di sini penulis mengutip sumber data CNN kurang tepat. Nah, dalam bagian hasil sumber berita dari CNN Indonesia dicantumkan sebagai contoh data. Misalnya CNN tanggal 1 bulan 10 2024, namun tidak ada kutipan resmi atau entry dari daftar pustaka. Contoh memakai format APA dengan contoh CNN Indonesia pada tanggal itu harusnya itu dikutip dari bagian mana dan pada hari itu berita apa. Nah, selanjutnya itu pada bagian penyuntingan isi itu ialah memeriksa akurasi fakta. Pada memberi akurasi fakta ini ialah menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual penulis lain dengan tidak menghilangkan atau mengubah makna dari naskah yang disunting menjadi naskah kerahasiaan informasi yang terdapat dalam naskah yang disunting. Nah, pada akurasi fakta itu yang pertama itu kejelasan sumber data. Pada artikel ini penulis telah mencantumkan secara eksplisit bahwa data yang diperoleh dari situs CNN Indonesia. Objek penelitian ini ialah berfokus pada penggunaan verba berdasarkan bentuk pada judul berita. Nah, pada artikel ini tuh penulis itu menggunakan kejelasan data yang benar-benar dicantumkannya ialah berita online dari CNN Indonesia. Yang kedua itu tidak ada indikasi plagiarisme langsung. Pada artikel ini penulis mengutip dan merujuk berbagai pustaka ilmiah dengan mencantumkan nama dan tahun. Penulis juga menggunakan data yang digunakan berupa judul berita yang asli yang benar-benar dari CNN Indonesia dan dianalisis secara linguistik. Ini menunjukkan bahwa penulis tidak sekedar menyalin isi berita tersebut, tetapi juga menggunakan sebagai objek kajian dalam akademik. Yang ketiga itu persetujuan etik. Pada penelitian ini tidak disebutkan apakah adanya persetujuan etik karena penelitian ini ialah penelitian berbasis dokumen atau penelitian yang mengutip judul berita dan tidak melibatkan subjek manusia. Maka tidak wajib menyebutkan persetujuan etik pada artikel yang ditulis oleh penulis. Namun lebih baik jika dijelaskan bahwa penelitian ini tidak melibatkan interaksi dengan manusia atau subjek langsung, sehingga tidak memerlukan persetujuan etik. Ini menunjukkan bahwa penulis sadar akan standar etik penelitian meskipun dia tidak wajib ditetapkan. Selanjutnya ada penyuntingan teknis pada karya ilmiah. Yang pertama kami menemukan mengenai konsistensi penulisan ilmiah. Pada konsistensi penulisan ini, pada artikel ilmiah ini terdapat penggunaan kata verba, kata kerja, serta verba dasar maupun kata kerja dasar. Nah, seharusnya pada awal penulisan teks ilmiah ini perlu ditegaskan untuk menggunakan kata kerja verba atau kata kerja saja. Kemudian terdapat contohnya pada kalimat salah satu aspek kebahasaan yang dominan dalam menulis judul berita adalah penggunaan kata kerja buka kurung verba tutup kurung titik kata kerja
buka kurung verba tutup kurung adalah bla bla bla. Nah, pada itu merupakan contoh pada penulisan awal-awal paragraf. Namun pada akhir paragraf maupun akhir penulisan, si penulis menuliskan penelitian ini mengidentifikasi penggunaan verba dalam judul berita online CNN Indonesia. Nah, seharusnya perlu ditegaskan bahwa penulisan ini menggunakan kata kerja maupun menggunakan verba. Selanjutnya ada penemuan yang kedua mengenai penulisan kutipan. Jika dilihat berdasarkan aturan dari penulisan Apostol 7th Edition, maka penulisannya sudah sesuai. Namun ada beberapa dalam pengetikan ataupun penulisan yang tidak menggunakan spasi dengan antara sumber kutipan. Misalnya buka kurung Septiana, 2018 buka kurung menemukan. Nah, seharusnya pada sumber kutipan dan kutipan itu mempunyai tanda pemisah atau spasi. Selanjutnya, yang ketiga ada kesalahan dalam penulisan bahasa asing pada kata online tidak ditulis dengan cetak miring atau italik. Berdasarkan yang telah kami analisis, hampir rata-rata sudah dicetak miring untuk penggunaan bahasa asing. Namun ada beberapa kata online yang terlewatkan untuk dicetak miring. Kemudian yang kesalahan keempat ada penggunaan jenis huruf. Pada penggunaan jenis huruf ini, terutama pada penulisan kutipan itu tidak konsisten, sebab ada beberapa kutipan menggunakan Times New Roman dengan ukuran 12, namun ada pula menggunakan Calibri dengan ukuran 11. Bisa dilihat juga pada daftar pustaka itu menggunakan font Calibri dengan ukuran 11. Selanjutnya, kemudian kesalahan yang paling banyak yaitu kesalahan penulisan atau kesalahan tipografi. Di sini kami menemukan 15 kesalahan. Contohnya seperti kata pastikan yang ditulis astikan, kata blusukan yang ditulis dengan blususkan, kemudian kata menjadi yang ditulis dengan menjadi, kemudian kata konstatif yang ditulis dengan konstatatif, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah, kemudian ada pula kesalahan keenam, kami menemukan struktur paragraf yang tidak konsisten. Contohnya kami menemukan pada bagian pembahasan untuk paragraf 1 itu berisi 4-5 baris dari kalimat. Kemudian pada paragraf 2-nya kami menemukan 30 baris penulisan. Nah, di sini terlihat jelas bahwa ketidakkonsistenan pada penulisan paragraf. Seharusnya pada paragraf yang memiliki baris panjang itu dipecah menjadi 2 bagian atau 3 bagian dengan memuat satu ide gagasan yang sama. Kemudian kesalahan yang ketujuh ada penulisan kalimat yang tidak tepat atau tidak efektif. Di sini kami cukup banyak menemukan kesalahan kalimat yang tidak efektif. Namun kami menampilkan beberapa kesalahan yang memiliki kesalahan sama. Contohnya pada penulisan atau pada kalimat teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari penelitian terdahulu. Nah, pada kalimat tersebut terlalu banyak pengulangan pada kata teknik. Seharusnya cukup menggunakan kata teknik dengan efektif. Misalnya direvisi menjadi teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, kemudian ada juga penggunaan kata yang tidak tepat atau tidak konsisten, yaitu pada kata kerja atau verba. Contoh kalimatnya, kata kerja atau verba menjadi salah satu kelas kata dalam bentuk Indonesia. Verba merupakan kelas kata untuk menyatakan suatu tindakan, pengalaman, atau keberadaan. Nah, kalimat ini dapat direvisi dan diefektifkan menjadi kalimat kata kerja atau verba merupakan salah satu kelas kata dalam bahasa Indonesia.
Verba digunakan untuk menyatakan suatu tindakan, pengalaman, atau keberadaan. Kemudian ada juga pada penulisan kalimat contohnya. Kemudian saran untuk peneliti lain diharapkan untuk dapat mengeksplorasi penggunaan verba dalam berbagai jenis teks. Pada penulisan atau penggunaan kata kemudian saran untuk penelitian lain ini tidak tepat. Seharusnya cukup diganti dengan peneliti selanjutnya diharapkan mengeksplorasi penggunaan verba dalam berbagai jenis teks. Nah, kemudian ada juga kesalahan penggunaan cetak miring dan huruf tebal. Pada kutipan atau pada gambar yang telah kami sajikan ini terlihat jelas bahwa pada tabel data itu menegaskan kata menggunakan cetak tebal. Kemudian pada bagian analisis untuk penegasan kata yang menggunakan cetak miring atau italik. Nah, berdasarkan sesuai EYD yang telah kami pelajari bahwa untuk penegasan suatu kalimat atau kata itu cukup dicetak miring. Namun untuk lebih ditegaskan lagi, maka harus cetak miring dan ditebalkan. Nah, kesalahan di sini ada pada tabel data, yaitu mereka menggunakan atau menegaskan sebuah kata itu menggunakan cetak tebal. Seharusnya penegasan kata itu harus digunakan atau dicetak miring dan dicetak tebalkan. Selanjutnya ada penyuntingan isi pada teks fiksi yang akan dijelaskan oleh Resti Izati. Baik, yang selanjutnya itu penyuntingan isi pada teks fiksi. Yang pertama itu terdapat judul dan isi. Di antara judul dan isinya sudah sesuai karena dilihat dari isinya sudah sesuai dengan judul. Yang di dalamnya menceritakan asal mula dari legenda Putri Bungasari yang merupakan gadis cantik yang berasal dari Banten, Pulau Jawa yang tinggal di kawasan 40 Palembang. Bisa kita lihat di sini pada judulnya Legenda Putri Bungasari, asal mula datangnya putri kerajaan yang cantik cerita ke desa Senuro. Isian di sini terdapat dari paragraf pertama yang awalnya menceritakan asal usul dari datangnya Putri Bungasari, dan pada paragraf kedua dan seterusnya menceritakan alur-alur dari Putri Bungasari secara tepat dan teratur yang berkaitan dan menyambung. Yang dengan cerita dari paragraf sebelumnya hingga paragraf terakhir menceritakan bahwa ending dari cerita ini Putri Senuro itu ialah meninggal dunia dan dimakamkan di desa Senuro tersebut. Yang kedua itu ada keakuratan informasi. Informasi yang diperoleh sudah akurat karena data dan fakta berupa informasi didapat dari berbagai masyarakat yang tinggal di desa tersebut. Cerita rakyat yang dibuat oleh penulis merupakan sejarah orang pada zaman dahulu sehingga sudah menjadi sejarah yang familiar dan tidak asing lagi. Dan sampai kini makamnya Putri Senuro itu masih dijaga dan dirawat oleh warga sekitar. Namun ada juga seseorang dari berbagai desa yang dengan sengaja ingin berziarah di makam Putri Senuro tersebut. Sehingga fakta-fakta dan informasi dalam cerita rakyat tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dan informasi juga diperoleh di berbagai sumber yang ceritanya juga sama dengan pendapat dari masyarakat sekitar. Terdapat juga di media sosial atau di Google website, terdapat juga informasi mengenai Putri Pinamasa asal mula datangnya seorang putri kerajaan yang cantik cerita ke desa Senuro itu. Namun, nama tokoh-tokoh dari penulis cerita rakyat yang asli dan yang ditulis oleh penulis ini berbeda, karena penulis menyamarkan nama yang berbeda dengan nama aslinya. Yang ketiga itu menilai kelengkapan dan kedalaman isi. Pada cerita rakyat tersebut, isi teksnya cukup lengkap dan cukup teratur. Namun, ada beberapa yang kurang tergambar, yang membuat pembaca kurang mengerti dan kurang memahami maksudnya dalam cerita tersebut.
Yang pertama, terdapat contohnya. Yang pertama itu asal mula nama yang awalnya Putri Zainab hingga dijuluki Putri Bungasari hingga dirubah lagi sebagai Putri Senuro itu kurang jelas karena hanya dijelaskan sedikit mengapa tiba-tiba namanya bisa berubah sebagai Putri Senuro. Penulis tidak menjelaskan dan tidak menceritakan lebih jelas asal mula bahwa Putri Bungasari dijuluki sebagai Putri Senuro. Karena itu membuat pembaca masih bingung mengapa bisa tiba-tiba dijuluki dengan Putri Senuro. Pada kalimat kedua itu, di sana Putri Zainab berubah nama menjadi Putri Senuro untuk menghindari dari pencarian pengawal sang Raden. Pada kalimat tersebut tidak dijelaskan secara jelas alasan dan sebab perubahan nama, dan pembaca tidak tahu dampaknya jika namanya tidak diubah. Seharusnya di sini penulis seharusnya juga menjelaskan alasan perubahan nama tersebut, karena Putri Bungasari ini ingin bersembunyi dan menghindari dari kejaran sang Raden yang ingin menjadikannya sebagai dayang-dayangnya. Ada pula karakter tokoh dalam cerita rakyat yang menyatakan keempat sahabatnya, dan terdapat dua pengawal Putri Bungasari itu. Mereka di sini tidak menyebutkan siapa nama dan karakter dari setiap tokoh tersebut, sehingga pembaca bingung dalam cerita rakyat tersebut mereka menjadi apa dan fungsinya itu tidak jelas. Ada pula pada kalimat setelah cerita Putri Zainab memutuskan untuk melarikan diri bersama keempat sahabatnya yang setia menemaninya dan dua pengawalnya. Seharusnya penulis menyebutkan nama-nama dari keempat sahabatnya tersebut dan karakternya. Dari kalimat tersebut menyatakan setia menemaninya itu tidak membuat pembaca bingung karena belum tergambar dari kesetiaannya itu seperti apa. Di sini pembaca hanya menyebutkan hanya 4 seorang sahabat dan tidak menjelaskan tokoh dan karakter dari keempat sahabatnya tersebut. Selanjutnya itu pada saat Putri Bungasari jatuh sakit juga tidak dijelaskan dan tidak tergambarkan mengapa Putri Bungasari tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Seharusnya penulis dapat menjelaskan sebab dari Putri Bungasari itu sakit sehingga ia meninggal dunia. Yang keempat itu adanya struktur dari teks. Pada cerita rakyat tersebut pada susunannya sudah terstruktur, yang di dalamnya terdapat bagian pembuka, isi, dan penutup yang sudah tersusun baik dan terstruktur. Bisa kita lihat pada pembuka yang menjelaskan asal mula Putri Bungasari itu berasal, yang sesuai dengan judul dari cerita rakyat tersebut. Yang kedua itu pada isi yang menjelaskan Putri Bungasari mengajarkan penduduk membuat beberapa kerajinan, seperti membuat bakul, tikar yang indah dari anyaman bambu yang tidak tembus air itu. Selanjutnya pada kalimat penutup ialah hingga akhirnya Putri Bungasari atau Putri Senuro itu meninggal dunia dan dimakamkan di desa Senuro yang tempat dia bersembunyi. Baik, untuk selanjutnya ada pula penyuntingan teknis dari teks non-ilmiah atau teks fiksi yang akan dijelaskan oleh Nopian Yuniarsi. Pada Nopian kami silakan. Baiklah, masuk kepada penyuntingan teknis penyuntingan fiksi, yaitu di sini kami menemukan ada 10 teknik, 10 kesalahan. Yang pertama yaitu dari judul. Seperti di sini dijelaskan bahwa legenda Putri Bungasari, asal usul kedatangan sang putri ke desa Senuro. Judul diperpendek agar tidak terlalu panjang namun lebih efektif. Seluruh huruf dalam judul ditulis kapital. Dalam kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar atau sesuai dengan pedoman ilmu ejaan bahasa Indonesia atau UEB. Judul tidak ditulis dalam huruf kapital semua, kecuali jika untuk keperluan tipografi dalam desain
visual atau misalnya di dalam sampul buku. Yang kedua yaitu kesalahan ketik dan ejaan. Di sini ada 4 kesalahan ketik dan ejaan. Yang pertama yaitu kata gadi. Itu seharusnya ditulis gadis. Yang kedua berdua, seharusnya ditulis berdua. Yang ketiga di sana, seharusnya di sana. Di itu di spasi. Dan yang keempat sanakna, seharusnya semangat. Kesalahan ketik seperti gadi, berdua dan sanagat diperbaiki menjadi bentuk ejaan yang benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga yaitu ada kesalahan efektif. Di sini ada Putri Zainab dan keluarga berpikir bagaimana caranya agar bisa keluar dari masalah dengan radit ini. Menjadi Putri Zainab dan keluarganya memikirkan cara untuk menghindari masalah ini. Yang keempat, kalimat efektif. Terdapat gadis yang cantik berasal dari Banten, Pulau Jawa. Gadis tersebut bernama Putri Zainab. Dan perbaikannya seharusnya diubah menjadi seorang gadis cantik bernama Putri Zainab berasal dari Banten, Pulau Jawa. Selanjutnya juga ada kecantikan Putri Zainab ini tiada tara, sehingga tidak ada seorang perempuan di kerajaan Palembang yang bisa mengalahkan para kecantikannya. Itu diubah menjadi kecantikan Putri Zainab tiada tandingannya di kerajaan Palembang. Selanjutnya ada lagi, berbeda dengan Putri Zainab yang sangat senang karena rencananya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang telah rencanakannya. Itu diubah menjadi sementara itu Putri Zainab merasa lega karena rencananya berhasil. Selanjutnya ada kalimat Putri Zainab cerita kepada sahabatnya bahwa sang Raden akan menangkapnya. Itu diubah menjadi Putri Zainab menceritakan kepada sahabatnya bahwa sang Raden berniat menangkapnya. Yang kelima ada penggunaan huruf kapital. Di sini di Desa Senuro inilah Putri Zainab alias Putri Bungasari mengajarkan. Menjadi di Desa Senuro inilah Putri Zainab alias Putri Bungasari mengajarkan. Dan ada juga nama tempat seperti Desa Senuro harus diawali huruf kapital karena termasuk nama geografis. Yang keenam, kejelasan makna kalimat. Rejung atau perahu mereka dihadapkan ke teluk tersebut. Diubah menjadi kemudian mereka merejungkan perahu atau mengerahkannya ke teluk tersebut. Istilah rejung tidak umum dan tidak dijelaskan. Ditambahkan keterangan agar maknanya jelas bagi pembaca. Yang ketujuh, memeriksa konsistensi gaya penulisan. Penulisan nama tokoh Putri Zainab tidak konsisten dan bervariasi, seperti penyebutan Putri Zainab, Putri Bungasari, dan Putri Senuro. Seharusnya penulis perlu menjelaskan lebih rinci proses perubahan nama tersebut agar pembaca tidak bingung. Kemudian ada pula hasil dari tim provider, yaitu menyajikan sebuah kesimpulan dan memperbaiki teks yang akan dijelaskan oleh Adelia. Kepada Adelia kami silakan. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, pada temuan kami dalam penyuntingan ini menunjukkan bahwa secara isi artikel ilmiah yang dianalisis telah menjanjikan informasi yang akurat dan memiliki rujukan yang sah dan membuat kajian teoritis serta data yang relevan. Nah, secara teknis ditemukan berbagai masalah seperti typo dan kesalahan ejaan, misalnya astikan dan menikah mandi. Nah, inkonsistensi istilah antara verba dan kata kerja. Selanjutnya ada penulisan paragraf tidak seimbang dan masih ada kalimat non-efektif atau terlalu komunikatif. Nah, pada teks fiksi, struktur cerita dan isi sesuai, namun masih ditemukan penggunaan kata dan struktur kalimat yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan estetika dan koherensi naratif. Nah, data yang kami temukan yang paling banyak terdapat kesalahan pada penyuntingan non-fiksi, yaitu pada penyuntingan isi, yaitu pada konsistensi gaya penulisan, yang terdapat kesalahan pada penyuntingan non-fiksi, yaitu kesalahan teknis typo sebanyak 17 kesalahan dan penggunaan kalimat yang tidak efektif sebanyak 15 kesalahan. Dan yang kedua yaitu yang paling banyak terdapat kesalahan pada fiksi,
yaitu pada isi terdapat kelengkapan dan kedalaman isi sebanyak 5 kesalahan, dan sedangkan pada teknis yang paling banyak kesalahan yaitu pada kalimat efektif sebanyak 9 kesalahan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh penyunting dan penulis? Yaitu bagi penyunting yaitu melakukan pengecekan konsistensi istilah. Misalnya jika memilih verba, gunakan istilah tersebut secara konsisten. Mengecek typo dan ejaan secara menyeluruh, gunakan fitur pemeriksaan ejaan otomatis atau manual revisi mendalam. Dan memastikan gaya bahasa ilmiah konsisten, hindari bahasa terlalu lisan atau ekspresif dalam karya ilmiah. Mengevaluasi struktur paragraf, pecah paragraf panjang menjadi beberapa paragraf yang fokus pada satu ide utama, dan menyesuaikan kutipan dan daftar pustaka dengan gaya yang digunakan atau misal apa style. Selanjutnya bagi penulis, menggunakan bahasa baku dan akademis, hindari ungkapan informal atau bercorak percakapan, dan mengoreksi kalimat tidak efektif atau terlalu panjang. Revisi dengan kalimat sederhana dan tepat sasaran. Kemudian menghindari pengulangan kata dan frasa yang tidak perlu, dan memastikan rujukan online yang tercantum dalam daftar pustaka secara lengkap, termasuk tautan URL dan tanggal akses bila perlu. Selanjutnya, cara mengatasi kesalahan, yaitu untuk mengatasi berbagai kesalahan dapat dilakukan dengan langkah-langkah yaitu menggunakan alat bantu, pemeriksa ejaan, dan terapkan panduan penulisan akademik sesuai gaya penulisan. Baiklah, itulah hasil penyuntingan dari tim redaksi Inspira. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami memohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi